Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Muthalib dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010079. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas TB1 di semester kedua saya nih dari mata kuliah pemrograman lanjut. Oke, daripada lama-lama mungkin langsung saja kita ke videonya ya. Ini saya perkecil dulu. Oke, ini udah pas ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di sini saya sudah dapat soalnya dari ibu dosen. Di sini kita disuruh meminta membuat dua pemrograman. Program A di sini kita suruh membuat inputan nama siswa, IPK, penghasilan orang tua dan juga prestasi. Jadi nanti ketentuan seperti ini nih. Nah, untuk program yang kedua di sini kita suruh membuat pemrograman looping dari output bilangan seperti ini. Jadi nanti bilangan yang pertama itu ada pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Oke, langsung aja kita buka dev C++ nya. Ctrl N. Langsung kita include IOStream using namespace std int main. Nah, kita coba ke soal dulu. Ini saya terekam ya, takutnya nanti nggak kerekam lagi. Oke, di sini soal yang pertama kita disuruh membuat inputan nama siswa, IPK, penghasilan tua. Oke, berarti nama siswa dulu ya. Nama siswa. Untuk nama siswa saya pakai tipe data string aja. String nama. Oh ya, sini kita buat library-nya juga untuk mencegah kesalahan ya. Include string nama, tadi habis nama IPK, penghasilan orang tua. Kalau IPK kan berarti kan koma-komaan ya, berarti kita pakai variabel float buat bilangan bulat, bilangan desimal. Kalau INT baru buat bilangan bulat. Baru float IPK. Selanjutnya penghasilan orang tua kita pakai penghasilan orang tua kan inputannya banyak ya. Jadi enggak 1 2 angka doang, apalagi di sini keterangannya lebih dari 4 juta atau kurang sama dengan 4 juta. Kurang atau sama dengan 4 juta. Itu kan berarti ada 7 digit angka ya. Kalau pakai int itu nggak bisa, jadi kita pakai namanya tipe data long penghasilan. Oke, seperti ini dulu. Kita buat cout nama mahasiswa. Kita pakai getLine aja, getLine untuk mencegah adanya enter. Biasanya nih kalau nggak pakai getLine tuh pas di enter malah ke selesai sendiri programnya, jadi kagak ke input ke program kedua. Jadi kita pakai getLine aja. Dengan ini akan mencegah kesalahan tersebut. GetLine cin nama. Oke, baru IPK ya. Cout masukkan IPK cin IPK. Lalu setelah itu penghasilan cout masukkan penghasilan orang tua.
Cin penghasilan. Coba sebelum itu kita run dulu. Kita save dengan TB1 pemrograman lanjut. Oke, bisa ke running. Nama Abdul Muthalib. Nah, ini nih bedanya nggak pakai ini get line dengan tidak pakai get line tuh begini nih. Kalau misalnya kita pakai get line, spasi ini nih bakal kehitung juga. Jadi kalau misalnya kita buat nama kita, misalkan nama kita, misalnya namanya, contohnya ada 2 kata ya, Abdul Muthalib. Nah, ini kan kita harus pakai yang namanya spasi. Nah, spasi ini kehitung kalau misalnya kita pakai get line. Coba kalau kita nggak pakai get line, misalnya pakai Cin aja, Cin nama. Coba apa perbedaannya? Ini bisa buat Abdul Muthalib. Nah, programnya langsung selesai. Pas kita enter, ke enter sekaligus. Itulah bedanya Cin dengan get line Cin. Oke, lanjut. Sepertinya ini tidak ada yang salah. Apakah memiliki prestasi tambahan? Oke, apakah prestasi tambahan? Oh ya, kita buat variabel prestasi dulu. Karena prestasi itu jawabannya iya atau tidak dong, kita pakai string aja dengan nama variabel prestasi. Cout. Apa ya di teksnya ya? Apakah memiliki prestasi? Nah, ini kita copy aja. Sebaiknya seperti itu ya, untuk mengejar waktu juga. Di sini ada kutip 2, kita hapus dulu. Oke, tutup. Sini kita pilih dulu. Kita jawabnya di bawah aja. Cout jawab. Ini J-nya pakai huruf besar. Cin prestasi. Oke, kita cek lagi apa bisa. Kita tes dulu, tes ngasal dulu, apakah ada bug atau gimana ya, masalah orang tua. Oh, nah di sini harus kita pakai endl inline. Di sini kasih inline. Nah, udah. Oke, lanjut kita buat programnya nih ya. Logikanya kita buat. Di sini jika IPK-nya lebih dari 3,75, mahasiswa tersebut berhak untuk lanjut ke seleksi berikutnya. Tapi sebaliknya jika kurang dari 3,75, dia dinyatakan tidak mendapatkan beasiswa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Berarti kita sini pakai if else. Jika IPK oke. Kita buat if IPK, jika IPK lebih dari atau sama dengan 3, kalau di C++ itu koma itu titik ya, bukan koma ya, nanti malah tidak kebaca programnya. 3.75. Jika IPK lebih dari 3,75, di sini kita cek. Nah, sini kita copy aja. Mahasiswa tersebut berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Cout, Anda berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Oke. Justru jika else if IPK-nya kurang dari 3.75. Di sini keterangannya maaf. Oke, kita buat katanya seperti ini. Cout
Maaf, Anda dinyatakan tidak mendapatkan beasiswa. Maaf, Anda dinyatakan tidak mendapatkan beasiswa. Oke, seperti ini. Coba kita run dulu ya. Nah, kalau di run, tapi begini nih, ini tuh sebenarnya bukan salah, tapi ini bug dari aplikasi Dev C++ nya. Cara ngatasinnya gimana? Kita buka text manager. Nah, di sini text manager nih ya. Cari nama filenya tb1 pemerok. Nah, sini ketik aja tb1. Nah, ini udah muncul nih. Kita enter saja. Kita run lagi. Bisa. Tes doang. Anda berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Oke, kan ini karena saya isinya 5, berarti saya berhak melanjut ke seleksi berikutnya. Oke, berarti untuk IPK tidak ada yang salah. Kita lanjut lagi soalnya yaitu penghasilan orang tua 4 juta. Oke. Berarti dengan variabel penghasilan. Di sini if else if. Untuk IPK, if dan else if sudah digunakan. Jadi kita ulang dari if lagi untuk variabel penghasilan. Kita cek di sini jika penghasilan. Oke, jika ini kita copy aja. Jika penghasilan kurang dari atau sama dengan 4 juta mana ini saya silang aja ya, ini tadi saya nggak bisa ini atasi input objek bersuara, kita silang aja. Leave. Jika mahasiswa lolos tahap ini, oke. Jadi jika penghasilan orang tuanya kurang dari 4 juta atau sama dengan 4 juta itu lolos. Kita balik lagi, kita pakai cout, paste. Anda lolos tahap ini. Else if jika penghasilan lebih dari 4 juta lanjut ke tahap pertimbangan tambahan. Ini kita copy juga. Windows V untuk lihat clipboard, baru kita pilih cout. Anda lanjut ke tahap pertimbangan tambahan. Oke. Ini kita rapikan. Oke, kita run, coba apakah ada yang salah. Oke, ini harusnya nggak bisa sampai titik ya. Kita run lagi. H-nya nih ketinggalan. Bisa. Alhamdulillah. Abdul. IPK-nya berapa? 5, bukan 4 lagi. Masukkan penghasilan orang tua. Misalnya kita 4 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Anda berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Anda lolos tahap ini. Nah, ini kita kasih end-line aja ya. Mungkin terakhir aja ya, biar cepet ya. Oke, lanjut. Prestasi tambahan. Ini optional sih sebenarnya ya. Boleh ditulis, boleh enggak. Tapi sebaiknya kita tulis saja ya. Jika mahasiswa memiliki prestasi nasional jika lolos. Oke. Meskipun penghasilannya lebih. Oh, kan kalau di sini kan penghasilannya lebih dari 4 juta kan masih dipertimbangkan ya. Tapi kalau dia dapat prestasi, memiliki prestasi baik nasional ataupun internasional, dia akan tetap lulus. Oke. Berarti di sini inputannya jawab sih. Oke, prestasi. Gini kali ya. If
Berarti sini jawabannya kan cuma ya atau tidak ya. Berarti prestasi semangat sama dengan kutip. Barangkali dia jawab iya kecil semua, atau prestasi dia jawab dengan Y besar A kecil, tetap iya jawabannya, atau prestasi dia jawab dengan ya besar semua. Oke. Terus ini kasih else. Oke, else. Jika kamu memiliki persamaan tambahan, maksudnya akan tidak. Jika tidak memiliki masih tidak layak, dinyatakan tidak layak. Oke, tidak layak mendapatkan beasiswa. Maaf, ini kita check out. Maaf, Anda dinyatakan tidak layak mendapatkan beasiswa. Coba taran ada yang salah. Oke, sejauh ini aman ya. Abdul Muthalib, IPK-nya 4. Amin. Penghasilan tua kita pilih 4 juta pas biar sama di soal. 23 tuh agak prestasi tambahan ya, semoga aja. Nah, ini udah ada jawabannya, tinggal kita inline dulu ya biar rapi. Nah, selanjutnya sini kita kasih NDL. Ini kita copy aja biar cepat. Ctrl V. Oke. Coba kita run lagi. Abdul Muthalib 4.0 4 juta ya. Anda berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Anda lolos tahap ini. Coba kita cek. Anda berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Oke, Anda lolos tahap ini. Oke. Ya, benar ya. Karena saya sini IPK-nya lebih dari 3,7, saya lolos. Karena penghasilan orang tua saya di sini saya ketik sesuai soal 4 juta atau sama dengan 4 juta, Anda lolos tahap ini. Nah, ini coba kita pilih. Kita coba input kalau IPK kita di bawah 3,75 ya. Tapi sebelumnya kita kasih out NDL dulu sini supaya ada jarak di antara jawaban dan soalnya. Nama Abdul Muthalib 4.0 4 tuh agak jawab salah, sorry saya keingat IPK 4 terus nih. Abdul Muthalib misalnya IPK-nya 3.55, orang tua 4 tuh agak juta, tapi saya memiliki prestasi tambahan ya. Nah, di sini Anda lolos. Coba kita cek. Anda lolos tahap ini. Maaf. Oh iya, harusnya di sini kita kasih ini. Oke. Ini kita kasih si out lagi. Kita belum nampilin untuk presentasi di variable if-nya. Jika saya menjawab jawaban iya gitu, prestasi si out ya. Selamat.
Anda mendapatkan beasiswa karena Anda berprestasi kelas. Kita run coba ya. Abdul Muthalib IPK 2.55, seorang tua 4, tuaga. Ya. Selamat Anda lolos tapi ini. Selamat. Anda memang bersiswa karena Anda berprestasi. Nah, untuk program A kita sudah selesaikan. Seperti ini ya tampilannya. Sekarang kita lanjut untuk ke program kedua. Untuk di program kedua sini saya jadi satu file aja ya. Sini saya kasih chinget. Gimana ya chinget, enter. Gini. Out. Tekan enter. Chinget baru sistem. Rada lupa sih sebenarnya sih ya. Ya benar, saya lupa. Sistem clear. Saya lupa nih buat menghapus ngebersihin layar. Jadi sebaiknya kita buat tab baru aja, Ctrl N. Nah, buat soal yang B, kita bisa di sini. Ini sebenarnya simple banget ya. Simple aja sih, enggak banget sih. Di sini yang itu suruh buat pemrograman looping atau perulangan dengan output sebagai berikut. Nah, di sini output itu tabel dengan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Nah, bilangan pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua itu 1, 4. Nah, kenapa 4? Karena di sini pangkat 2. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 4, 16. Nah, itu terus diulang-ulang. Kalau pangkat 3, 2 dikali 2, 4. 4-nya dikali 2 lagi. Nah, berarti itu pangkat 3 itu kali 2 dari ini. Ini kali 2 dari ini. Nah, gitu. Logikanya ya. Seperti itu mungkin ya. Langsung aja kita buat include iOS trim using Apache std and main karena sini looping kita pakai for kita buat variabel int nya dulu, int i ya, i itu index for i sama dengan 1. Mengapa 1? Ini sebenarnya saya sudah bahas di TB2 semester 1 saya. Kalau nggak salah ada di channel YouTube saya ya. Lupa sih. Sebelumnya itu udah saya bahas di video. Nah, kenapa 1? Karena di sini kalau ini logika saya ya. Karena di sini 1 awalnya. Pertama dia menampilin angka 1, terakhir dia nampilin angka 5. Fokus ke tabel ini dulu aja, tabel yang pertama. Tabel kedua, tabel ketiga nanti. Soalnya pemrograman itu dia mengeksekusi dari yang pertama. Oke, kita fokus dari tabel yang pertama. Sini awal angkanya 1, terakhirnya 5. Jadi rumusnya if for i sama dengan 1, i lebih dari sama dengan 5. Kenapa lebih dari sama dengan 5? Karena 5-nya juga bakal dihitung, 5-nya juga bakal akan ditampilkan gitu. Baru
I plus plus, I plus plus. Nah, seperti ini baru kita panggil I nya cout I. Nah, kita buat program yang pertama dulu. Ini kita bikin TB1 pemrok pangkat, enter. Using, salah, sorry, using. Ini ngebug ya. Ini ngebug nih. Ini kita kontrol A, C. Kita buat tab baru lagi. Maaf tadi di sini ngebug nih, atau kenapa ya? Pas saya run, program yang sebelumnya malah berjalan. Coba kita selesaikan problem ini ya. TB1 pemrok apakah masih berjalan di latar belakang? Ini kah? Coba kita entax. Masih. Oke, kita abaikan aja. Kita buat di sini diver baru. Kita save ulang. Pangkat pemrok pemrograman lanjut. Kita run. Oke, sini sudah muncul 1245. Cuma kita harus kasih endline NDL supaya barisnya ke bawah. Nah, ini buat tabel pertama. Bagaimana dengan tabel kedua, 3 dan seterusnya? Enggak ya, sampai tabel 3 doang ya. Nah, untuk tabel ketiga, di sini kita kasih pembatas seperti ini contohnya. Set T itu artinya apa? T itu artinya escape atau tab. Jadi program pertama di tab ke program kedua, di tab ke program ketiga. Jadi ada pembatas gitu. Nah, rumusnya I dikali I. Buat tabnya lagi. Set. Nah, baru I lagi dikali I dikali I. Nah, oke. Seperti ini aja ya. Sebenarnya sih cuma 2 line doang. Logika apa? Pemrogramannya cuma 2 line doang. Coba kita run. Ya, kita bisa lihat di soal apakah sama. Ini nggak bisa diperkecil apa ya? Nah, bisa kita lihat ya. 2, 3, kok 2? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16, 25, 1, 8, 27, 1, 8, 27, 6, 4, 1, 5. Nah, ini sama, udah sama. Nah, ini sudah selesai ya. Ini program kedua, ini kita close dulu. Ini program pertama, dan ini program kedua saya di TB1 mata kuliah pemrograman lanjut. Ya, mungkin sekian itu saja dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata dari video saya kali ini. Mungkin jika ada yang kurang paham atau bagaimana bisa ditanyakan saja. Dan semoga video ini benar-benar memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya buat yang nonton. Amin. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.